Selamat pagi Adesana, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini. Bersama saya, Zara Rufal. Dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan teraktual untuk Anda. Berikut 3 informasi utama pilihan hari ini. Balita 20 bulan terkonfirmasi positif COVID-19 di Bengkulu Utara. Pasien COVID kita di Kabupaten Bengkulu Utara bertambah 1, kasus 16, umur lebih kurang 20 bulan. Saat ini tanpa gejala. Masjid di Kota Bengkulu sediakan wifi gratis untuk pelajar belajar daring. Melihat ritual menjarah budaya tabut malam ke-6 dan ke-7 Muharram di Kota Bengkulu. Tim Satgas Penanganan Pencegahan COVID-19 Bengkulu Utara kembali mengumumkan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kali ini seorang balita berumur 20 bulan berinisial AR, warga Kecamatan Ketahun dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan swab test. Balita tersebut diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan perjalanan ke Kota Bengkulu beberapa hari lalu. Lantaran ibu dari pasien merupakan tenaga kesehatan, mereka pun berinisiatif untuk melakukan rapid test. Saat dilakukan rapid test, kedua orang tua dan pasien hasilnya reaktif. Dan saat dilakukan swab dari 3 sampel, hanya sampel AR yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien COVID kita di Kabupaten Bengkulu Utara bertambah 1, kasus 16 atau kasus 300 Provinsi Bengkulu ya, atas nama ARS, jenis kelamin perempuan ya, umur lebih kurang 20 bulan. Saat ini tanpa gejala. Ya. Lantaran pasien tidak memiliki gejala klinis dan masih memerlukan ASI dari ibunya, pasien tersebut dianjurkan untuk isolasi mandiri. Kendati demikian, pihak Satgas Kecamatan setempat akan terus mengontrol perkembangan pasien setiap hari. Sementara kedua orang tuanya diminta harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di rumahnya. Dengan adanya penambahan 1 kasus baru positif COVID-19 ini, total keseluruhan yang terkonfirmasi COVID-19 di Bengkulu Utara berjumlah 16 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Rapat koordinasi atau rakor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi, kolaborasi dan evaluasi jajaran kesehatan provinsi dan kabupaten kota dalam kesiapsiagaan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat serta mengimplementasikan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Dengan rakor ini juga diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan klaster kesehatan menghadapi bencana dan krisis kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Terlaksananya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan dan tata laksana COVID-19 dan tersosialisasinya protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru di tempat umum dan tempat kerja. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya menyampaikan, para tenaga medis yang selama ini berada di garis terdepan menghadapi virus COVID-19 mulai mengalami kejenuhan. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan mereka kembali bersemangat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menjanjikan insentif bagi dokter dan tenaga medis yang menangani COVID-19.
Pada malam ini dari tadi siang kita undang seluruh petugas puskesmas, kepala UPT puskesmas Provinsi Bengkulu, direktur rumah sakit, kemudian kepala dinas kesehatan. Karena kita menyadari betul bahwa inilah tenaga kesehatan kita yang langsung di tengah-tengah masyarakat. Karena yang paling penting penanganan wabah seperti ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memberikan penghargaan kepada seluruh puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan se-Provinsi Bengkulu dalam upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Dinas Sosial Bengkulu Tengah melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial tunai atau BST yang bersumber dari APBD. Dari 6.468 penerima pada tahap pertama lalu, terjadi pengurangan sekitar 150 kepala keluarga. Pengurangan ini terjadi diakui Dinas Sosial lantaran ada data yang dinilai keliru dan juga ada penolakan dari warga penerima. Awalnya penyaluran bantuan ini hanya akan dilakukan 2 tahap dengan besaran Rp200.000 per kepala keluarga. Namun belakangan dengan anggaran sebesar Rp3,5 miliar itu, bantuan sosial tunai direncanakan akan disalurkan 3 tahap. Karena dari daftar yang kita sampaikan di tahap pertama kemarin ada yang masuk di BST, penggantian BST. Ada juga yang ditolak, masyarakat menolak. Bantuan sosial tunai tahap kedua ini akan disalurkan kepada penerima pada awal September mendatang. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Sejumlah pelajar ini setiap hari harus berangkat ke masjid untuk menumpang fasilitas wifi gratis yang tersedia di Masjid Baitul Atiq di Jalan Meranti Raya, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Rutinitas tersebut mesti mereka lakukan lantaran tidak mampu untuk membeli kuota internet untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Tidak hanya dapat fasilitas internet gratis, siswa yang belajar juga mendapat bimbingan dari pengurus masjid dan sedikit ceramah keagamaan. Waktu belajar daring yang disediakan pun lumayan sangat lama, mulai pukul 7 pagi hingga siang hari menjelang sholat zuhur. Pengurus Masjid Baitul Atiq Suryadi Usman mengatakan, penyediaan layanan wifi gratis ini berawal dari keluhan orang tua siswa kepadanya yang tidak mampu membeli kuota internet untuk anaknya belajar secara daring atau online. Dari sanalah ide penyediaan wifi gratis ia terapkan untuk membantu para orang tua siswa yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dari kepedulian masjid dengan lingkungan. Di samping itu kita juga banyak mendengar keluhan dari orang-orang tua wali murid di lingkungan masjid ini. Memang kesulitan untuk beli kuota itu. Makanya kami kesimpulan kita siapkanlah adanya wifi di masjid. Sejak disediakannya wifi gratis di masjid ini, tak sedikit orang tua siswa merasa terbantu, di mana sebelumnya mereka mengaku sangat kesulitan untuk membeli kuota internet untuk kegiatan belajar anak-anak mereka secara daring selama pandemi COVID-19. Kadang-kadang kan kalau untuk pembelian kuota ini kan kadang-kadang ibunya kesulitan juga ya, apalagi dalam keadaan pandemi ini. Meski sudah terbantu dengan adanya penyediaan wifi gratis ini, para orang tua siswa masih berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu agar anak mereka bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.